Oke, welcome back to my channel. Semoga sehat dan sukses terus buat kalian semua yang sudah subscribe dan like video ini. Dan buat teman-teman di rumah yang dalam keadaan kurang enak badan atau dalam keadaan sakit, saya doain cepet sembuh teman-teman. Biar kita bisa trading dan trading bareng lagi tentunya. Oke, langsung saja teman-teman ya. Kali ini saya mau bahas Shiba Inu. Tapi seperti biasa tetap Dior ya. Do your own research, gunakan uang Anda sebijak-bijak mungkin. Tetap pakai uang dingin dan selalu mencari berita pembanding teman-teman. Nah, di berita kali ini teman-teman ya, ada pernyataan dari situs suku sama yang membuat saya kaget juga dan kalian kayaknya harus tahu ya. Bukan kayaknya sih, harus tahu memang, apalagi kalian si Army ya. Untuk sebelum kita masuk ke beritanya teman-teman, kita update market dulu. Untuk Bitcoin masih di situ-situ, bahkan terjadi koreksi hampir 1%, 0,40%. Ethereum juga sama ya. Dan overall ya jatuh harganya semuanya kalau kita hitung dari 2 bulan kemarin ya jatuh ya. Tapi gini ya, yang bikin saya bingung tuh masih banyak orang yang bertanya, "Bang, kok koin saya anjlok ya? Kok koin yang saya beli turun? Kok koin yang saya beli turun?" Siapa yang nggak turun di hari saat ini? Di akhir-akhir ini koin mana yang nggak koreksi gitu loh ya. Jadi saya bingung juga nih sebenarnya orang-orang ini yang komplain terhadap penurunan ya. Ini sebenarnya sudah ngerti konsep investasi apa belum ya. Jadi mau nginvest tapi tiap hari lihat market, lihat market, lihat market. Ya memang penting lihat market, tapi ya kalau terjadi penurunan nggak usah komplain gitu loh ya. Karena kecuali em, apa namanya, cuma koin kalian aja yang turun. Contoh semua hijau ya, terus LTC kalian merah sendiri. Nah, mungkin ya memang sedang terjadi bad news atau kualitas koin yang jelek ya. Lagi hijau semua, tiba-tiba PP yang kalian pegang itu merah sendiri. Nah, itu mungkin kalian bisa bertanya. Tapi kalau mau bertanya saat sekarang kenapa koin ini turun, saya rasa apa ya, pertanyaan bonus ya, atau pertanyaan yang seharusnya nggak ditanyakan karena semua pada hancur, semua pada turun. Kira-kira seperti itu teman-teman ya. Cukup wait and see sih menurut saya seperti itu. Ya tapi bebas lah. Setiap orang berhak untuk apa namanya, menggunakan perannya ya. Dia mau bertanya kayak dia mau jungkir kayak dia mau apa terserah ya. Oke, ada berita menarik teman-teman ya, tapi sebelumnya kita update dulu nih. Lofi boleh signifikan naik hampir 4%, rata-ratanya masih merah, Pau juga merah, Bond turun 3% ya. Apalagi nih banyak pokoknya ya. Lunch ya hampir 3% koreksinya, Baby Doge berlanjut koreksinya, ini hampir 6% juga per video ini saya buat. Dan Shiba Inu 1,31% penurunan, Kisu 2,01. Ya, kira-kira seperti itu untuk update market yang saya tandai sebagai koin favorit ya. Saya tandai sebagai koin favorit, bukan saya beli semua ya. Oke, kita ke beritanya ya. Jadi diangkat dari Crypto in Media, saya juga kaget ya. Karena si Toshiko sama ini dia berstatement begini ya, lebih penting adopsi daripada pembakaran ya. Seakan-akan kita jadi dibuat mind blow juga nih teman-teman ya. Karena ya kalau takutnya gini ya, orang yang nggak paham menangkap berita ini berbeda ya. Bisa saja orang yang nggak paham, orang-orang yang baru di kripto mengatakan, oh berarti ngapain dong kamu ciptakan Sibarium kalau seandainya pembakaran itu nggak penting, lebih penting adalah adopsi ya kan. Tapi biar lebih jelas ya kita harus bahas ini ya. Satoshi Kusama ya, lebih penting adopsi daripada pembakaran. Di sini Satoshi Kusama pemimpin di balik proyek cryptocurrency Shiba Inu. Jadi Satoshi Kusama bukan developer ya teman-teman ya, dia pengembang ya. Sorry, dia developer tapi dia bukan founder ya, kira-kira seperti itu. Dia mengatakan bahwa dia memprioritaskan adopsi jaringan daripada praktik pembakaran token yang trendy ya. Jadi pemimpin proyek Shiba Inu baru-baru ini menjawab pertanyaan tentang fokus pada platform ya pembakaran, dan di sini yang pada dasarnya menghancurkan sebagian dari token tersebut untuk mengurangi pasokan dan berpotensi meningkatkan nilai ya atau kenaikan harga. Menurut Sitoshi Kusama di sini pembakaran ada tempatnya teman-teman ya, dan kunci kesuksesan sebenarnya adalah adopsi yang lebih besar ya. Jadi ini yang menjadi kontroversinya ya. Saya blok dulu ya. Nah di ini. Jadi kunci kesuksesan sebenarnya adalah adopsi yang lebih besar ya. Kalau untuk naik ya,
adopsi yang lebih besar. Tapi bukan berarti adopsi beli saja teman-teman ya, tapi mungkin adopsi dari chain Sibarium juga. Yang ditekankan di sini adalah adopsi chain dari Sibarium ya. Berarti ada harapan teman-teman karena kedepannya pasti banyak project yang nanti berdiri di jaringan Sibarium. Kira-kira seperti itu. Tangkap ya teman-teman ya. Bukan berarti ya, Satoshi Kusama mengatakan harus dibeli supaya naik, bukan dibakar. No ya, tapi pengadopsian jaringan Sibarium untuk lebih maksimal burning ya. Sampai di sini paham teman-teman. Dan kalau kita lihat di sini selain pembakaran token menurut dokumen yang dirilis pada bulan Maret, portal baru dari Sibarium akan memungkinkan pengguna untuk memulai proses pembakaran token ketika melakukan transaksi dengan 70% dari biaya dasar bakar dan 30% dialokasikan untuk pemeliharaan jaringan. Jadi untuk maintenance 30%, 70% untuk burning. Jadi gini, ketika dipotong fee-nya teman-teman ya, contoh fee transaksi yang terkumpul di hari ini $1 juta ya, $300.000 itu dipakai untuk maintenance ya, harus ada maintenance teman-teman untuk jaringannya. Terus yang 70%-nya itu yang dipakai burn Shiba ya, dengan bond tentunya ya. Oke, di sini proses pembakaran dimulai setelah token bond senilai $25.000 ya terakumulasi dalam kontrak khusus. Jadi setiap $25.000 terkumpul fee transaksinya ya, let's say bond, ini akan dibakar ya. Jadi pembakaran setiap $25.000, kira-kira seperti itu. Nah, di sini namun di sini Satoshi Kusama menekankan bahwa fokusnya tidak boleh hanya pada pembakaran token saja ya. Dalam pandangannya potensi pertumbuhan nyata terletak pada pembangunan proyek di rantai Sibarium ya, adopsi Sibarium. Kenapa saya yakin juga teman-teman ya, karena kedepannya ini bayangin kalau bukan kalau sih, kripto ini akan tetap bertahan, Shiba Inu tetap akan bertahan, akan banyak koin-koin dan project-project DEX yang berdiri jaringan Sibarium ya. Adopsi jaringan Sibarium otomatis burningnya akan lebih besar, kira-kira seperti itu. Nah, sementara itu platform Sibarium baru-baru ini melampaui pencapaian penting, mencapai lebih dari 1 juta transaksi dan mengumpulkan lebih dari 1,1 juta alamat dompet, dan angka-angka ini menunjukkan aktivitas yang kuat di platform ini yang mengalami awal yang sulit ya. Setelah mengalami awal yang sulit, akhir-akhir ini mulai meningkat untuk jumlah transaksinya. Sekarang saja 1,1 juta, kira-kira seperti itu. Kita tunggu kemungkinan lainnya, tapi intinya teman-teman jangan kalian salah tangkap ini ya. Karena ya Satoshi Kusama mengatakan lebih penting adopsi daripada pembakaran, itu adopsi chain Sibarium ya, bukan adopsi beli ya, bukan paham lah ya, bukan harus beli daripada dibakar, kira-kira seperti itu. Saya sih sependapat ya, kira-kira seperti itu. Jadi ngapain dong Sibarium ya kan, ngapain ada Sibarium terus nggak ada adopsi ya, nggak ada burning ya, kira-kira seperti itu. Semoga ini bermanfaat ya, dan kalau kalian punya pendapat lain boleh deh kalian drop komen di bawah. Semoga sehat dan sukses terus buat kalian semuanya.